pesannya, apa pesan tersirat yang mau ditunjukkan pasangan Amin berani mendaftar di hari pertama? Ini soal kesiapan. Kami memandang persoalan kebangsaan, persoalan kenegaraan sebagai persoalan yang serius. Yang dipikirkan dengan matang, dipersiapkan dengan matang, bukan hal-hal yang diputuskan di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir. Tak gentar, Anies Baswedan Jumawa tak takut hadapi siapapun, termasuk jika pasangan Prabowo Gibran sah dideklarasikan. Sombong kalilah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Semua pejabat publik untuk bersifat fair, adil, dan jangan memisah-misahkan politik dengan kehidupannya. Politik ini ya nafas kita, hidup kita. Semua lembaga-lembaga, tempat-tempat, aula, kantor, nggak lepas dari politik. Cair aja lah. Wong saya sama Pak Prabowo ya tetap komunikasi baik. Saya dengan Mas Ganjar juga komunikasi baik. Jadi saya berharap semua pejabat publik melihat kompetisi politik ini sebagai proses biasa. Sehingga tidak lagi khawatir ditangin. Saya kapan hari juga mau menggunakan gedung Saida UIN Ciputat, tiba-tiba dibatalkan. Ini artinya masih picik ya, masih picik. Tolonglah pemilik jabatan publik itu betul-betul, ini kompetisi ini nggak ada bedanya kok sama sesama saudara. Saya sama Pak Prabowo tetap dekat, sama teman-teman Gerindra dekat, sama Pak SBY dekat, sama Bu Mega kayak ibu dan anak masih, sama Mas Ganjar apalagi, semua dekat. Karena itu saya berharap kedekatan saya dengan semua kompetitor ini tetap membuat pejabat publik tidak salah. Karena majunya Mas Gibran untuk menjadi wapres, ya, saya sependapat dengan apa yang pernah disampaikan oleh senior saya Pak Hasto Kristianto terkait Mas Gibran yang maju sebagai waktu itu calon wali kota Solo, ya. Hal tersebut dikatakan bukan sebagai implementasi politik dinasti, ya, karena alasannya adalah masyarakat yang akan menentukan keterpilihan sosok berdasarkan kinerja, pengalaman, dan kepemimpinannya. Dan kami menyiapkan ini sebagai pesan bahwa kami berdua, kemudian koalisi, serius. Kami bukan main-main. Dan ini bukan sebuah urusan pribadi-pribadi, ini adalah urusan bangsa. Jadi ketika kita sudah bersepakat tentang pasangan, bersepakat dengan platform, bersepakat dengan gagasan perubahan, maka ini soal waktu. Begitu waktu pendaftaran dibuka, kami mendaftar. Dan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia bisa dari situ menilai. Kami ingin menyampaikan, ini serius, kami bersiap dengan insya Allah dengan baik, dan begitu ada waktu untuk mendaftar, kami langsung mendaftar. Seperti dilansir dari tribunjateng.com, Baca Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memberikan komentar terkait kemungkinan Gibran, putra Presiden Jokowi, maju sebagai Bacawa Pres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di pemilihan Presiden 2024. Anies menegaskan bahwa dirinya dan bakal Cawapres KPP Muhaimin Iskandar atau Caimin siap menghadapi siapapun sebagai lawan dalam pemilihan presiden. Ia berkata pada Minggu 15 Oktober, masa harus dikatakan lagi sih kesiapan Pilpres? Ya tentu dong, pasti siap. Harus siap dengan melawan siapapun. Namun Anies enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait apakah usia muda seseorang berpengaruh terhadap kemampuan kepemimpinan. Ia lebih fokus pada persiapan untuk mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023. Namun usulan Gibran sebagai Cawapres Prabowo masihlah menghadapi hambatan berupa batas usia minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu yaitu 40 tahun. Hal ini saat ini dalam proses uji materi di MK yang akan diputuskan per Senin 16 Oktober. Kancah perpolitikan tanah air memang sedang panas-panasnya. Kabar kencang beredar mengobok-ngobok hati rakyat Indonesia. Anies yang berpasangan dengan Caimin pun sesumbar bisa mengalahkan pasangan Prabowo Gibran jika sah jadi pasangan. Tapi sebelum terlalu pede, terlalu yakin bahkan cenderung jumawa, coba kita lihat dulu peta kekuatan Anies Imin.
Bergabungnya PKB ke Nasdem hanya keinginan elit politik di kelas atas, tanpa memperhatikan suara pemilih yang ada di bawah. Padahal mereka awalnya sangat senang kalau Anies berpasangan dengan AHY. Para petinggi partai yang tergabung dalam KPP yakin jalan mengusung Anies dan AHY mulus sampai ke puncak. Ketum Nasdem Surya Paloh telah meminang Caimin sebagai cawapresnya Anies. Kawin paksa yang dilakukan oleh Surya Paloh demi pemilu 2024. Perkawinan antara dua mazhab yang berbeda antara basis pendukung Anies dan basis pendukung Muhaimin. Bagi siapa saja yang mengerti peristiwa ini pasti berpendapat bahwa gebrakan Surya Paloh sangatlah cepat. Bergabungnya Anies Caimin adalah kehendak elit politik tingkat atas tanpa memperhatikan suara-suara pemilik di bawah. Pendukung Anies belum tentu mendukung Caimin dan pendukung Caimin belum tentu mau mendukung Anies. Penulis berusaha mendengarkan keluh kesah pendukung Anies dan AHY di tingkat pedesaan. Mereka jarang melihat berita di televisi dan handphone, bahkan mereka banyak yang tidak punya Android. Tetapi mereka memiliki keyakinan akan Anies AHY. Kalau pasangan ini bubar, ya pindah ke lain pasangan capres lainnya. Rata-rata mereka kecewa tidak akan memilih Anies Caimin. Mereka kecewa dengan Anies mengapa tidak jadi berpasangan dengan AHY. Bagi rakyat kecil, didepaknya AHY merupakan peristiwa yang menyakitkan. Ada benarnya juga kalau pasangan Anies Caimin dipaksakan, pasti para pemilihnya pindah bisa jadi ke Prabowo atau ke Ganjar. Pendapat ahli politik Adi Prayitno, dosen UIN Syarif Hidayatullah, bergabungnya Anies Caimin memang beda mazhab. Kalau dipaksakan akan ditinggalkan pemilihnya. Hal tersebut viral seperti dibagikan oleh TikTok @blogpolitik_id. Yang layak mendampingi Anies dinilai masyarakat adalah AHY yang portofolionya cocok, sama-sama oposisi, mazhab anti pemerintah, di mana pengikutnya para pembenci kekuasaan. Tapi mengapa Surya Paloh malah memilih Muhaimin? Itu anti suara rakyat dan murni keputusan elit. Kalau ditanya para pengikutnya PKB yang rata-rata orang NU, penulis yakin butuh proses panjang untuk menyetujui. Mereka relatif menolak bahwa PKB harus berkoalisi dengan Anies. Dua mazhab yang berbeda. Begitupun Anies kalau bicara dengan pengikutnya. Bicara PKB itu tidak mudah diterima oleh para pengikutnya. Jadi Surya Paloh meninggalkan suara publik dan memaksa para pengikut Anies dan Caimin mengikuti orkestra yang dibuatnya. Itu namanya kawin paksa yang belum tentu disenangi oleh para penggemarnya. Sesuatu yang dipaksa hasilnya tidaklah baik. Yang terjadi survei Capres-Cawapres Anies Caimin beberapa kali menempati posisi terakhir alias bontot. Bagaimana menurut Anda? Tentu apresiasi harus kita sampaikan kepada pemerintah. Apresiasi kita sampaikan juga kepada Bapak Presiden kita yang selalu mau mendengar, selalu mau mempertimbangkan hal-hal terkait kemaslahatan masyarakat. Setuju dengan Denis Siregar, Irma Chaniago berang, keluarga Jokowi diserang, Gibran diincar masuk ke jebakan Batman, di framing jalankan politik dinasti, trik licik sedang ditebar kubu Wowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sudah banyak pakar hukum yang mengingatkan, termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi katanya supaya hati-hati karena pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa mengubah atau membuat sebuah aturan. Apalagi aturan yang tidak melanggar konstitusi. Yang berhak mengubah adalah DPR, si pembuat undang-undang. Jadi selama batas usia yang selama ini ada di undang-undang atau minimal 40 tahun itu tidak melanggar aturan atau berlawanan dengan konstitusi, maka itu bukan hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengubahnya. Saya ini ada unsur politisnya gitu. Ini nggak benar ini. Ubaidillah melaporkan kepada KPK, silahkan. Itu hak beliau. Tapi kalau kemudian dia minta presiden dipanggil, lah ngapain urusannya dengan presiden? Ya kalau memang harus dipanggil, anaknya dong yang dipanggil, kan yang berusaha anaknya. Kok bapaknya yang dipanggil-panggil? Ini nggak benar juga nih, gitu. Ini protes saya, kritisi keras saya kepada Ubaidillah. Kalau memang anaknya yang dianggap bersalah, ya anaknya kok, bapaknya dipanggil-panggil. Nggak benar ini Mbak Afi, gitu ya. Jangan dikait-kaitkan juga presidennya. Kan anaknya sudah dewasa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang lain, Jimli Asidiki, malah lebih keras bilang, kalau gugatan usia capres dan cawapres menjelang pilpres ini, itu hanya mainan orang-orang yang sedang mencari panggung politik.
Gugatan ini hanya memalukan nama Jokowi, kata Profesor Jim Lee. Kenapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu dianggap memalukan nama Jokowi? Ya karena gugatan batas usia minimal itu poin utamanya sebenarnya supaya Gibran, anak Jokowi, bisa lolos dan menjadi calon wakil presiden. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusinya Anwar Usman adalah iparnya Jokowi. Jadi jangan salahkan banyak rumors yang beredar kalau gugatan batas usia minimal itu jadi ajang permainan hukum di dalam Mahkamah Konstitusi. Dan ini jelas akan merugikan nama baik Jokowi. Apalagi kemudian beredar isu lebih besar bahwa Jokowi ingin mengembangkan dinasti politiknya di negeri ini. Gibran Raka Buming Raka dikadang-kadang menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Terkait hal itu, anggota DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengaku sedih dan tidak habis pikir kenapa banyak pihak yang mendorong bahkan mendesak wali kota Solo ini agar mau maju di Pilpres 2024. Menurut Irma, jika benar Gibran maju di Pilpres sebagai bacawa pres, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi Jokowi. Mantan Gubernur Jakarta itu akan dicap melegalkan politik dinasti. Anggota Komisi 9 DPR ini pun mengakui bahwa setiap orang berhak dipilih dan memilih. Tapi menurutnya untuk sosok Gibran, biarkan saja berproses dulu untuk menapak ke jenjang lebih tinggi. Pasalnya, anak sulung Jokowi ini masih terlalu muda untuk posisi wapres. Apalagi pastinya akan menurunkan citra Jokowi yang sudah sangat bagus. Karena publik akan menilai beliau mendukung oligarki. Dan tentu penilaian ini akan merusak citra Presiden Jokowi. Image Jokowi yang dibangun dan terbangun sampai saat ini akan menjadi kontraproduktif dengan mendorong Gibran terlalu jauh. Semoga saja Mas Gibran tidak tergoda dengan tawaran posisi cawapres dari kubu Prabowo. Kali ini saya setuju dengan pernyataan Irma Chaniago. Sama seperti Denny Siregar yang mewanti-wanti dengan gaya politik licik yang mana ingin menjebak keluarga Presiden Jokowi. Lewat akun Twitter pribadinya, Denny Siregar bahkan menyebut masih sangat percaya bahwasanya Presiden Jokowi tidak akan terpengaruh oleh jebakan Batman yang disiapkan mantan lawan besarnya untuk merusak nama baiknya. Menurut Denny, apapun yang ia sampaikan itu adalah kegelisahan, bukan keraguan. Diketahui, mantan lawan besar Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto. Bahkan, Denny Siregar juga membagikan sebuah video yang memperlihatkan upaya-upaya Prabowo yang ingin menjebak keluarga Jokowi. Salah satunya dengan membuat persepsi putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, menjadi wakil Prabowo di Pilpres 2024. Dalam video yang diunggah oleh Denny Siregar memperlihatkan ratusan kaos yang berada di dalam sak bertuliskan Prabowo Gibran berada di pinggir jalan. Jadi jika nanti Gibran setuju menjadi cawapres Prabowo, hal itu tentu malah akan menjadi bumerang bagi keluarga besarnya. Semoga saja Presiden Jokowi dan Gibran tidak mengambil kesalahan fatal. Karena hal semacam ini sedang dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki kualitas kinerja yang baik, tidak bisa bersaing secara gentle satu lawan satu soal kinerja. Maka dari itu, mereka melakukan manuver politik licik, memanfaatkan elektabilitas bagus dari Presiden Jokowi yang seolah-olah mendukungnya di Pilpres 2024. Padahal yang kita tahu, Presiden Jokowi tentu sangat mendukung Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan Gibran, ia akan tetap setia pada titah PDIP dan ketua umumnya. Jokowi dan anak-anaknya sekarang sedang didorong-dorong dan dibujuk-bujuk alias dipersuasi agar berkhianat pada partai yang membesarkannya. Semua itu terkait kalkulasi politik pihak-pihak yang ingin memenangkan pertarungan dengan memecah belah kekuatan pendukung Jokowi. Apakah hal ini akan berhasil? Tentu saja semua itu tergantung kemampuan, kecerdasan, ketulusan, dan soliditas dari keluarga Pak Jokowi dalam 2 minggu terakhir ini. Kalau mereka tergoda tawaran yang seakan menggiurkan, maka taruhannya masa depan bangsa dan negara, serta kerusakan nama mereka selamanya. Tapi kalau keputusan politik Pak Jokowi dan keluarganya tetap solid, tak tergoda tawaran menggiurkan yang berbau pengkhianatan, maka keputusannya untuk menyelamatkan negara, bangsa, sekaligus nama baik keluarga mereka, kali ini godaannya memang berat.